Dan sembahyang paling nikmat ketika mendengar jawaban itu. Dengar suara Nabi. Ya Allah, indahnya. Karena tidak ada di dunia ini suara terindah yang Allah berikan melebihi indahnya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula yatslu minhum ayatillah wa yuzakkihim wa yu'allimul kitabal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Shadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Jami Nur Hidayah, pada pagi hari ini pengajian kita masih dalam bersuasana bergembira ria, karena masih dalam suasana menyambut dan memperingati hari lahir sang Nabi mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hendaklah kecintaan kita semakin hari semakin bertambah. Jadi kita punya cinta sama Nabi ini jangan segitu-gitu aja ya. Jangan segitu-gitu aja, rasa cinta tuh harus tambah naik. Sebab katanya Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan bahwa orang nanti di surga yang paling tinggi tingkatan di surga itu orang yang di hatinya paling dalam, paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, orang yang paling dalamnya di neraka adalah orang yang paling bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang beriman hendaklah menaikkan rasa cinta itu kepada Nabi. Di antara jangan memperbanyak ya, cari tahu tentang seluk-beluk Nabi yang mulia. Sebab karakter kita nih manusia senangnya, sukanya, cintanya ya kepada sesuatu yang indah. Kalau ada yang indah-indah kita senang. Kita cinta itu sama keindahan di dunia ini. Bahkan kita bisa berani mengeluarkan rupiah kita berapa besar pun, yang penting kita menyaksikan sesuatu yang indah di dunia ini. Dan ketahuilah, sesungguhnya yang paling indah di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang paling indah, yang paling menawan, yang paling agung, yang paling hebat yang Allah wujudkan di permukaan alam semesta ini dari berbagai macam banyaknya ciptaan-ciptaan Allah. Melebihi keindahannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu Habib Ali Al-Habsyi, salah seorang ulama yang menulis sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu indah untayan-untayan katanya yang dia ambil dari memahami Al-Quran dan hadis tentang akhlaknya Nabi, tentang kepribadian Nabi, tentang keindahan, ketampanan, keagungan. Sifat-sifat mulia dibicarakan di dalam kitab
Simtud Duror namanya. Tapi ternyata begitu Ali ketemu langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang dia gambarkan di kitab dengan apa yang dia saksikan luar biasa jauhnya. Sungguh yang aku gambarkan ini nggak ada 1% pun ya daripada keindahan, ketampanan, keagungan, kemuliaan. Begitulah orang yang diberikan keramat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuatu yang mustahil ya, Pak. Bukan sesuatu yang mustahil orang bisa ketemu Nabi Muhammad seperti kita ketemu di pagi hari ini. Saya ngeliat Bapak, Bapak ngeliat saya seperti ini. Itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Karena banyak sejarah mengungkapkan tentang orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mimpi lebih banyak lagi yang bermimpi ketemu Nabi itu. Banyak sekali. Nah, mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini semakin meningkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Allah kasih kemuliaan buat kita bisa bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Karena ini idamannya orang-orang soleh. Mereka itu nggak tahan ya, udah rindu, kangen, pengen ketemu Nabi. Akhirnya Allah kasih karunia bisa ngimpi ketemu Nabi. Orang kalau udah ketemu Nabi itu alamat as-sa'adah ya. Alamat orang bahagia. Alamat orang senang, alamat orang selamat. Kalau bisa ngimpi ketemu Nabi. Dulu ada seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Nah ini Abu Yazid Al-Bustami. Ibunya orang solehah, ahli ibadah. Ketika Abu Yazid Al-Bustami sudah beranjak remaja, Abu Yazid bilang sama ibunya, Bu, ya, sekarang aku ini udah remaja ya Bu, udah jadi laki-laki Bu, tampan, keren, gagah nih Bu, alhamdulillah Bu, udah balik, sudah remaja, tangguh. Gitu dicurhat sama ibunya karena lihat umur dia, tanggal lahir dia dengan umur yang dia bicara itu sudah remaja. Mablaghar rijal namanya bahasanya, mablaghar rijal sudah sampai kepada tahapan laki-laki yang gagah. Nah, usia-usia remaja itu. Ibunya bilang tuh sama beliau, "Wahai anakku, kamu belum sampai kepada martabat mablaghar rijal." Orang-orang yang dianggap besar, mulia, istimewa, belum dengan umur saja. Sehingga kamu ini ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kamu ketemu, baru kamu jagoan, baru kamu hebat. Oh gitu ya Mi? Iya. Itu caranya gimana Mi? Caranya kamu harus menghafalkan Al-Quran. Jadi setiap hari lisanmu tuh gemar baca Quran. Pagi, siang, sore baca Quran serta bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada situ dia belajar, berangkat ke seorang guru belajar Quran, ditalkin sampai hafal Quran. Rutinitasnya begitu aja, baca Quran, baca solawat, baca Quran, baca solawat. Oh cinta Quran, cinta Nabi. Akhirnya bener tuh. Malam dia ngimpi ketemu Nabi. Masya Allah. Pagi-pagi dia senang. Dia gira. Dia kasih kabar gembira sama ibunya. Bu, ada kabar gembira Bu. Apa nak? Kabar gembiramu? Saya semalam ngimpi. Mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Bu? Sekarang berarti aku udah jagoan. Udah hebat ngimpi ketemu Nabi. Kata uminya, iya bagus ngimpi. Tapi belum sehebat mablaghar rijal, pangkat orang besar. Pangkat orang besar gimana? Pangkat orang besar itu kamu ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, bukan mimpi. Masya Allah. Jadi orang dulu tuh, ya Allah, mendidik anak begitu ya.
Aduh, orang dulu tuh mendidik anak begitu. Mahabbatur Rasul. Cinta sama Rasulullah SAW. Sampai menjadi cita-cita terbesar begitu. Kita nih ngimpi ketemu Nabi aja. Udah jagoan dah. Tapi orang dulu dia, ya nak, kalau ngimpi memang hebat. Tapi belum terhebat. Nah, belum terbaik. Yang terbaik, yang terhebat, yang gagah nih, kamu ketemu langsung. Kamu ketemu langsung. Masya Allah. Jadi gimana caranya? Tambahin lagi bacaan Quran kamu, taikin lagi bacaan sholawat kamu. Akhirnya tambahin lagi. Banyak baca sholawat. Tambahin lagi banyak baca Al-Quran. Benar. Masya Allah. Ketika dia lagi sholat, lagi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatul lillah. Itu yang mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah ini tuh Pak, kalau lagi ngomong assalamu alaika itu hati kita jangan melayang. Hati kita jangan meleng. Karena kita sedang, ya, kalau orang bilang kita sedang ngobrol sama Nabi. Jadi Nabi itu di depan kita. Orang pakai alaika ya, salamu alaika. Kayak kita tadi tuh, ya Nabi salam alaika. Kok pakai alaika ya enggak alaihi? Kalau dalam ilmu nahwu kan alaika itu domir mukhatab. Artinya domir mukhatab ngomong di depan orangnya, alaika. Kalau di depan ngomong di belakangnya, ngomongin orang yang di belakangnya pakai alaihi. Assalamu alaihi. Tapi ini enggak. Dalam sholat kita assalamu alaika. Berarti kita lagi ya ngucapin salam emang di hadapan Nabi langsung. Nah itu dibiasakan sama kita nih Pak. Mulai sekarang dibiasain. Kalau kita ngomong assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Itu jangan meleng hati kita. Nabi lagi di depan. Kata Imam Ghazali. Kalau kamu mengucapkan assalamu alaika. Ya. Bayangkan di hadapan kamu ada manusia agung. Manusia mulia. Yang sedang menunggu salam dari kamu sebagai umatnya. Yang dia siap menjawab salam. Kan katanya Nabi, mamin ya, muslimin. Siapapun orang Islam dari kalangan umatku, ya memberikan salam kepada aku, melainkan Allah hidupkan ruhku, kembalikan lagi, aku menjawab salam mereka. Jawab salam mereka. Jadi begitu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad di depan dia, di depan. Langsung jauh. Wa alaikassalam. Wa alaikassalam. Kamu bakal salam. Dia lihat tuh Nabi Muhammad. Masya Allah. Itulah perjumpaan yang luar biasa. Selesai sholat baru dia bilang sama ibunya. Sebelum ibunya, ya, sebelum dia menyampaikan kepada ibunya, ibunya bilang, al-an qad sirta mablaghar rijal. Wahai anakku, sekarang kamu baru jagoan. Kaget dia, anaknya. Baru mau cerita sama ibunya, ibunya udah langsung kasih sekarang kamu baru jagoan. Masya Allah. Kenapa? Karena dia udah ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak ya Pak, cerita-cerita tentang orang yang berjumpa Nabi yaqozotan. Kalau secara manaman ngimpi, wah nggak hitung jumlahnya, ya bisa sampai jutaan kali ya manusia yang udah ngimpi ketemu Nabi. Tapi kalau ngelihat langsung, nah ini bisa dihitung dengan jari. Itu ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW dalam sholat ketika dia mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya dulu di Hadramaut ada wali besar namanya Syekh Ali Khali Qasam. Syekh Ali. Nah, ini Syekh Ali Khali Qasam ya. Dia ini kalau jadi imam yang jadi makmumnya ribuan. Yang jadi makmumnya ribuan. Jadi orang datang dari berbagai macam daerah hanya cuma pengen sholat berjamaah dengan Syekh Ali Qasam. Ada apa dengan Syekh Ali Qasam ini?
Syekh Ali Qasam ini kalau setiap sholat atau setiap mengucapkan salam kawan Nabi, itu makmum dengar semua tuh. Dengar apa? Dengar jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengar jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam kepada Syekh Ali Qasam. Jadi ketika Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab, waalaikumsalam ya Syekh. Kamu juga selamat wahai Syekh. Karena namanya Syekh Ali. Dijawab Nabi, waalaikumsalam ya Syekh. Nah seperti itu. Orang yang jadi makmum dengar semua. Dan sembahyang paling nikmat ketika mendengar jawaban itu. Dengar suara Nabi. Ya Allah, indahnya. Karena tidak ada di dunia ini suara terindah yang Allah berikan melebihi indahnya suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita banyak dengar bahwa Nabi Daud itu punya suara indah. Nabi Daud punya suara indah. Sampai-sampai kalau Nabi Daud sedang berzikir tuh saking indahnya air aja berhenti. Air berhenti, pengen nyimak dulu zikirnya. Allah Akbar. Burung yang lagi terbang turun dulu dengerin. Pohon yang lagi angin kencang stop dulu. Kenapa? Lagi ada suara indah sedang berzikir kepada Allah. Tapi tetap itu bagian daripada suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi apa yang diberikan kepada para nabi-nabi ini daripada ketampanan, daripada keindahan, daripada kekuatan, daripada kegagahan, daripada berbagai macam kemuliaan-kemuliaan, itu semua bagian juz-juz yang sempurnanya adalah dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu kita dianjurin ya, banyak-banyak baca kitab Syama'il. Syama'il itu karakter Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya, akhlaknya, postur tubuhnya, matanya, hidungnya, wajahnya, telinganya, tangannya, kakinya. Biar terkenang di hati kita itu. Biar terkenang di hati kita, sehingga akan membawa senantiasa Nabi hidup di hati kita. Oh, Nabi hidup, Nabi ada di hati kita. Itulah ya, jadi Bapak, kalau Nabi Muhammad nggak bisa ini ya, nggak bisa dijelmakan oleh siapapun, iblis misalnya gitu, setan, nggak bisa. Jadi orang kalau ngimpi ketemu Nabi Muhammad ya beneran asli. Nabi bilang begitu. Man ro'ani fil manam, siapa yang lihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani haqqa, maka sungguh dia telah melihat aku sejatinya, sebenarnya. Di hadis lain mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Siapa orang yang bisa ngimpi ketemu aku dalam tidur, nanti dia bakal lihat aku dalam keadaan terjaga. Allah. Tapi kita dianjurkan kalau sudah ngimpi ketemu Nabi jangan berkoar-koar cerita, simpen. Karena ini spesial. Suatu spesial yang mahal jangan diobral. Diam. Untuk apa? Mendapatkan langkah selanjutnya, bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Dan itu perlu satu kecintaan di dalam hati ini, kecintaan yang full kepada Nabi. Cinta yang betul-betul cinta. Yang kedua adalah berupaya dikit demi sedikit, setahap demi setahap, naik setingkat demi setingkat untuk bisa meneladani akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti itu cepat atau lambat dia akan mendapatkan kemuliaan Allah, bisa bermimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita jaga adab. Jaga adab kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penting sekali. Sampai-sampai sahabat itu diajarkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dalam Al-Qur'an, jangan kamu ngangkat suaramu melebihi suara Nabi. Sampai-sampai dulu ada sahabat tuh, Masya Allah, sedih dia. Ketika turun ayat ini dia menghindar.
Mikirin dosa dia. Kenapa? Karena di situ antahbato a'malukum, bisa saja amal ibadah kebaikanmu dilebur oleh Allah karena kamu nggak bisa jaga adab sama Nabi. Jadi ada sahabat yang dia punya suara tuh kencangnya luar biasa. Siapa itu sahabatnya? Ada. Sehingga dia kalau sudah teriak di medan pertempuran, di medan perang, belum lagi menggunakan senjata, baru teriakan di medan itu udah bikin luluh hati musuh. Wah, langsung ngedrop tuh hati musuh. Saking kencangnya tuh suara. Emang nggak bisa pelan ngomongnya. Jadi dia kalau ngomong di depan Nabi, suara kencang banget. Jadi ketika dengar suara itu, wah dia langsung ngedrop hatinya. Waduh, selama ini saya ngomong suara saya paling kencang. Ini ayat kayaknya mengarah kepada saya. Sehingga dia menghindar dulu. Sampai-sampai Nabi di majlis begini, lihat nih. Sahabat yang punya suara keras itu nggak pernah hadir, nggak datang. Ada ditanya, Pulan mana Pulan? Lama nih nggak kelihatan. Oh, dia sedang gundah ya Rasulullah. Gundah, sedih. Kenapa? Itu ayat yang melarang ngangkat suara di hadapanmu. Ngangkat suara di hadapan kamu. Sehingga dia lagi pikirin tuh ayat, ya kayaknya fokus mengarah kepada dia. Sehingga dia malu untuk bertemu kamu dan dia merasa semua kebaikan yang diperlakukan lebur karena Allah katakan antahbatu amalukum. Allah leburkan amal kalian kalau nggak punya adab sama Nabi, suara terlalu keras dengan Nabi. Apa kata? Ngomong sama tetangganya nih kata Rasulullah, bilang sama dia, huwa min ahlil jannah. Itu dia yang suaranya keras, bukan dia orangnya. Bukan dia orang. Yang di ayat itu bukan dia orangnya. Dia termasuk ahli surga. Bayangin penggerak perang tuh di medan pertempuran, dia suaranya paling kenceng, paling nyaring. Sehingga musuh jarak beberapa kilo udah mendekat, suara teriakannya udah menggema. Sehingga hati musuh ngedrop semua. Wah, udah takut semua. Jadi ngomong pelan gak bisa deh. Ngomong kalau sama Nabi kenceng banget. Makanya dia ketakutan. Turun ayat itu dia ketakutan. Untuk meyakinkan itu Nabi katakan bukan dia orangnya. Huwa min ahlil jannah. Makanya kata sahabat, kita nih di permukaan bumi, di dunia, udah kayak di sorga. Kenapa? Iya, siapa aja yang dituju Nabi? Huwa min ahlil jannah. Abu Bakar ahlul jannah. Sayyidina Umar ahlul jannah. Sayyidina Utsman ahlul jannah. Sa'ad bin Abu Waqqas ahlul jannah. Abdurrahman bin Auf ahlul jannah. Abdullah bin Mas'ud ahlul jannah. Diberi gelar sama Nabi, ahli sorga, orang sorga. Itu saking adabnya. Sampai gurunya Imam Syafi'i kan namanya Imam Malik. Yang kita kenal dengan madhab Maliki. Itu kan Imam Malik. Itu Imam Malik tahu nggak? Adabnya sama Nabi luar biasa tinggi. Meskipun beliau adalah tinggal di negeri Madinah, dekat dengan Nabi. Ya, dekat dengan Nabi. Ini Imam Malik kalau buang air besar, buang air kecil nggak berani di kawasan Madinah. Dia harus keluar dulu dari kota Madinah. Dia buang air besar di sana, dia buang air. Saking adabnya begitu. Bahkan dia nggak berani tuh, pakai sendalnya dia nggak berani. Takut di tanah yang saya injak nih, ya tanah yang pernah diinjak sama Rasulullah SAW. Sehingga antar kaki saya dengan kaki Nabi ini ada penghalang sendal. Sampai segitunya. Itu jaga adabnya. Dan beliau kalau menyampaikan ilmu, orang bertanya ini, orang bertanya. Dia langsung jawab. Karena orang alim ya. Alim besar. Imam Malik, mujtahid mutlak. Tapi ketika ada orang bertanya tentang hadis. Ya Imam ya. Saya mau dibacakan satu hadis tentang ini, tentang ini. Oh gitu. Tidak, kamu tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Saya mau selesaikan dulu hajat saya. Ngapain dia? Dia mandi, Pak. Dia mandi yang bersih, mandi. Udah mandi yang bersih, dia pakai baju gamis yang paling indah. Pakai baju gamis yang paling. Dia dandan yang rapi. Begitu dandan rapi, dia pakai minyak wangi. Udah minyak wangi, dia ke dapur. Ngapain? Bakar gaharu. Bakar gaharu. Yang wangi itu gaharu ya, kayu dibakar. Jadi memang kita sunnah ya. Tayyibu majalisakum. Harumkan majlis-majlis kalian. Pakai wangi.
Bukan musyrik nih, bukan musyrik. Ini untuk mengundang harumnya, wanginya. Ya, gaharu. Bakar. Taruh di depan. Lekar kayak gini nih. Bakar. Dikelilingin dulu, kelilingin dulu manis. Ini yang mau bertanya, bingung. Lihat itu, ya. Apa yang dilakukan Imam Malik. Nah, itu baru Imam Malik duduk. Tahu duduknya? Duduknya kayak kita sembahyang, salat tahiyat. Wah. Duduknya dengan penuh hikmat ta'zim, dia baru mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah. Baru dia ngomong qala. Orang sekarang ngomong qala Rasulullah sallallahu aja enggak pakai wudu, enggak pakai apa-apa. Udah macam-macam. Ini Imam Malik. Kenapa sampai begini? Ikraman, karena dia memuliakan ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adabnya sampai seperti itu. Imam Malik. Jadi orang semakin tinggi cintanya, emang semakin tinggi adabnya sama Nabi itu. Seperti itu. Kenapa? Karena Nabi itu nggak mati ya. Nabi itu nggak mati. Kalau orang-orang yang syahid aja dikatakan nggak mati, bagaimana pemimpin syahid? Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya sampai dalam hadis yang katakan tu'radu a'malukum alayya. Diperlihatkan amal kalian sama saya. Ya Allah. Amal kita nih, kerjaan kita ditayangin sama Allah ke hadapan baginda Nabi. Masya Allah. Makanya berupayalah. Semua kerjaan kita nih udah waktunya kita berbuat, bekerja, hidup di dunia ini. Sisa-sisa umur kita niatin menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi kalau ini kerjaan gak nyenangin Nabi Muhammad, tinggal. Ini kerjaan bikin marah Nabi Muhammad, tinggal. Ini kerjaan bikin senang Nabi Muhammad. Kerjain. Bikin senyum Nabi Muhammad. Ini kerjain. Jadi targetnya begitu. Sampai seorang wali besar perempuan dari kalangan perempuan. Namanya Rabi'atul Adawiyah. Itu kan perempuan yang ahli ibadah. Sampai dia menghatamkan Quran aja 1000 kali Pak. Hatam Quran 1000 kali hatam. Di mana? Di lubang kubur yang udah disiapin sama dia. Jadi orang soleh itu memang begitu ya. Apa aksesoris kematian dia udah punya, dia mikir supaya hadir hatinya. Kayak kain kapan tuh. Sebenarnya kita nih kayak kita nih, orang-orang kayak kita. Udah kudu beli kain kapan biar hidupnya enggak obsesinya dunia mulu dunia. Beli kain kapan. Nanti kita bilang sama istri saya, kalau saya meninggal duluan ini saya pengen dibungkus kain kapan. Saya akan jadikan ini tempat sejadah saya. Sejadah. Kita buat qiyamul lail, tahajud, pakai kain kapan itu. Buat baca Quran, sejadahnya kain kapan itu. Buat zikir, baca salat kain kapan. Ini Rabi'atul Adawiyah menghatamkan Quran sampai 1000 kali. Sampai seorang muridnya bertanya, ya tua, ya kalau cara kita mah ya ustazah gitu. Ustazah, ya tuan guru, kamu ini luar biasa amalnya sampai menghatamkan Quran 1000 kali. Apa sih tujuan kamu ini? Enggak punya tujuan apa. Cuman satu tujuan saya. Pengen nyenengin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi kita jangan bikin ini ya. Jangan bikin kecewa Nabi Muhammad. Jangan bikin luka Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad udah banggain kita. Udah banggain kita di hadapan Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Wah. Dibanggain itu. Jadi jangan kita ngecewain Nabi Muhammad. Berlakulah yang baik. Berbuatlah yang jujur. Ya. Tuluslah kepada manusia. Kalau bisa kejahatan-kejahatan manusia
jangan kita balas. Kita hadirkan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Yang kenapa Nabi Muhammad kalau dijahatin, diusilin, dizolimin, nggak balas sudah. Seperti itu kemuliaan Nabi. Maka Nabi mendoakan yang terbaik aja. Doakan yang terbaik, yang bagus pada lawannya itu. Seperti itu. Jadi begitulah keadaan orang-orang soleh yang beradab dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak harus gemar ya, gemar satu baca Quran. Sebab nggak ada tuh wali yang kagak demen baca Quran. Nggak ada. Udah mau wali tuh, tapi baca Quran kagak demen, kayaknya nggak pernah baca Quran. Bukan wali itu, mau kuali kali. Wali itu syaratnya harus demen baca Quran. Ya, cinta Nabi Muhammad itu alamatnya kan cinta Quran. Belajar Quran yang benar bacanya. Ya, itu banyak baca Quran di rumah. Banyak tadabbur ayat Quran di rumah. Sampai Abu Yadim Yati itu di Pandeglang ya. Itu 4 kali hatam Al-Quran. Sehari semalam 4 kali hatam. 2 siang hari, malam qiyamul lail hatam Al-Quran. Bayangin tuh. Tuh gimana bacanya? Wallahu alam. Keramat udah. Nggak bisa dibicarain lagi. Karena dari zaman nyantrennya udah gemar baca Quran. Demen. Selain itu, juga memang mendalam cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab banyak juga sekarang pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran bagus ya. Tahfidz Quran bagus. Bermunculan. Tapi di satu sisi ada kekurangannya, kurang pendidikan mahabbah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang notabene-nya pesantren Quran, tapi bulan Maulid adem gitu, nggak ada peringatan Maulid, nggak ada peringatan Maulid. Bahkan pesantren Quran menyatakan Maulid haram, Maulid bid'ah, memuji-muji Nabi itu, waduh, ini orang yang kasihan. Dia nggak kenal dengan figur ya pembawa Al-Qur'anul Karim. Makanya untuk meyakini itu ada salah seorang ulama menulis bait sholawat untuk manusia yang menerima wahyu Al-Qur'an. Kita sering dengar ya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an, salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Itu bentuk sholawat yang menunjukkan bahwa ahli Al-Quran nggak boleh lepas dari sholawat, nggak boleh lepas daripada kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad. Karena yang dapat wahyu Al-Quran memang siapa itu? Nabi Muhammad. Figur yang sangat mulia. Makanya dulu ada cerita nih. Cerita tentang adab ya, tentang adab. Jadi ada 2 tetanggaan. Satu ahlul Quran. Satu ahlul maulid. Bertetangga nih. Bagus. Bertetangganya bagus. Artinya saling baik, berbuat baik. Cuman yang terkenal ahlul Quran ini kurang demen maulid. Kurang demen maulid. Dia pikir, malam Jumat daripada baca rawi, baca-baca maulid begitu, nggak jelas keterangannya diperdebatkan. Saya lebih pilih baca Quran aja. Baca Kahfi, Yasin, Dukhon, Al-Imran, Az-Zumar. Itu. Tapi dia nggak pernah usil sama tetangganya yang tiap malam Jumat itu bikin maulid. Dia nggak pernah usil. Itulah ulama dulu begitu. Akhlak ya. Akhlak, adab kepada tetangga nggak pernah usil. Nggak bener tuh bikin maulid. Bukan baca Kahfi. Bukan. Nggak dia. Nggak komen seperti itu. Jadi dia masing-masing aja. Tapi dia nggak pernah mau datang ke tetangganya itu. Ke tetangganya itu malam Jumat nggak pernah hadir itu. Nah ini yang tiap rutin malam Jumat baca maulid. Ya.
Baca maulid, tiap malam Jumat baca maulid. Itu banyak juga yang hadir. Suatu saat memang dia cinta Quran ya. Ini orang kalau cinta Quran begini Pak. Dia ngimpi ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi itu Pak. Kalau pengen kita ngimpi ketemu emang harus cinta Quran. Soalnya sekarang kita kadang-kadang seminggu nih nggak ada waktu buat Quran. Sama HP kita bukan. Aduh, kita kalau sama HP nih, wah waktu kita bisa berjam-jam tuh. Bagi anak-anak muda zaman sekarang, waduh, habis waktu umurnya tuh. Udah nggak ada waktu. Sehari lepas Quran, seminggu kadang-kadang nggak ada waktu buat pegang Quran, baca Quran. Padahal afdolu ibadati ummati tilawatul Quran bin nazar. Paling afdolnya ibadah umatku adalah baca Quran dengan cara nazar, melihat. Jadi meskipun kita hafal nih, kita hafal Yasin. Hafal Yasin. Jangan dihafal. Ketika ada baca Yasin, pegang Yasin, baca. Jadi kalau ngapal sewaktu-waktu aja, kalau kita di kendaraan, ya, di tempat orang ramai, di pasar, di mana gitu misalnya, kita pengen baca Quran, boleh dihafal. Tapi kalau memang ada kesempatan di rumah, di tempat Yasinan, gitu, baca Yasin dengan nazar. Ini orang ngimpi ketemu Nabi. Nabi datang masuk ke rumah dia. Masya Allah. Datang ke rumah dia. Kaget bukan main. Senang dia. Ahlan wa sahlan. Ya Jaddal Husain. Selamat datang wahai kakeknya Hasan Husain. Ya Rasulullah. Kamu kiranya sudah masuk ke rumah saya. Kata Nabi sebenarnya saya nggak mau kemari. Kaget dia. Nggak mau kemari. Nggak mau kemari sebenarnya saya. Nah ini kamu kemari. Saya ini tiap malam Jumat ke rumah tetangga kamu. Yang baca sholawat itu tiap malam Jumat, saya ke situ. Hadir saya. Bilang sama dia, saya hadir. Nah ini dia lagi bikin maulid nih. Kok kamu gak hadir ke situ? Saya nggak hadir ke situ. Emang kenapa? Saya nggak suka ada borokok. Jadi ada orang hadir maulid baru pemula kali. Lagi maulid ngerokok aja deh. Saya bau nggak suka dah, saya kemari aja deh. Ya Rasul, jadi kamu kemarinya bukan niat, enggak, saya mampir aja, nggak betah di situ, saya pindah kemari. Udah pergi Nabi. Di situ dia pulang, bangun tidur dia kaget. Salah besar ya. Gemer Quran tapi kurang demen maulid. Maulid ini kan ngangkat Nabi Muhammad nih. Figur Nabi ini diangkat-angkat gitu, ditinggi-tinggiin, dipopulerkan. Jadi orang kalau nggak demen maulid itu ada seolah-olah begitu. Kalau Nabi Muhammad diangkat, kalau sunnahnya diangkat, wah demen dia. Ya, kalau ajarannya Nabi Muhammad diangkat gitu, dia senang. Tapi kalau sang pembawanya itu diangkat-angkat, disanjung, dia kurang senang. Jadi ada seolah-olah begitu tuh. Begitu dia bangun tidur, besok dia datang ke tetangganya. Assalamualaikum. Dia minta maaf. Maaf, tetangga, maafin saya. Maafin apa? Ya saya nggak pernah hadir malam Jumat ikut maulid ini, nggak pernah. Maafin saya. Oh nggak apa-apa, kan kita masing-masing kesibukan. Antum sibuk dengan Qurannya, saya sibuk dengan soal. Ya bikin maulidnya, nggak apa-apa. Kapan lagi ada maulid? Kapan lagi kata dia? Kapan lagi? Ini baru tumben nih. Nanya kapan lagi ada maulid? Ya nanti malam Jumat depan adanya. Nggak bisa ntar malam Sabtu gitu. Lah rutin kita udah begitu adanya. Ya rutin kita ya malam Sabtu ya ngaji kita, malam Minggu ya dzikiran Asmaul Husna apa gitu. Ntar malam Jumat baru sholawat. Waduh, bisa nggak antara malam kita baca maulid? Ya ada apa nih? Tuben-tubenan dimaksain. Orang rutinnya malam Jumat kok minta malam Sabtu? Ada apa? Dia cerita, semalam saya ngimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bukan ke rumah saya datang, ke rumah Anda sini. Ketika maulid dibacakan, Nabi hadir. Semalam walau aku ngimpi ketemu Nabi bilang bahwa dia sering kemari di saat maulid dibacakan. Cuman semalam dia mampir ke rumah saya karena di sini nggak tahan ada bau rokok katanya. Nah ini apa? Ini menggambarkan bapak-bapak. Kalau kita baca maulid pakai ruh. Nah, ini baca maulid jangan cuma lisan doang. Baca maulid lisan. Nah, hatinya ngayap, meleng. Apalagi hatinya lagi pamer suara yang indah,
pamer dia paling depan bacanya, mimpin. Ya, jauh itu, Bang. Ini pakai ruh, pakai hub, pakai rasa cinta. Ya kita kayak sholawat. Sholawat Bapak, baca jangankan banyak-banyak sampai 100. Baca 3 kali aja. Tapi 3 kali dengan penuh perasaan rindu dan cinta. Teteskan air mata. Kerinduan dan kecintaan kita. Itu 3 kali aja. Lihat nanti akan pengaruh tuh. Akan pengaruh di hati kita tuh. Perasaan lezat iman. Lezat ibadah. Lezat taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu, yuk sama-sama kita didik rohani kita, jiwa kita untuk lebih beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal dah kalau nama Nabi disebut jangan diem aja. Sobat, jangan diem. Ini Nabi, jadikanlah Nabi Muhammad tuh nama yang spontan keluar dari lisan kita langsung sholawat kalau disebut. Disebut nama Nabi, sholawat. Disebut nama Nabi, sholawat. Disebut nama Nabi, sholawat. Disebut nama akhlak-akhlak Nabi, sifat kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Nah, di situ spontan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Begitu agar terdidik rohani kita bisa betul-betul secara hakikat dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya beda antara mengamalkan sunnah dengan rasa cinta yang ada di hati. Karena amaliyah sunnah adalah amaliyah zahir, sementara amaliyah cinta adalah amaliyah batin. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Sajah menyatakan bahwa amaliyah batin lebih afdol daripada amaliyah zahir. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang dicaci maki atau dikutuk gitu karena dia minum minuman keras, termabuk lagi ketangkep diberikan sanksi minuman keras ya. Sampai sahabat bilang, semoga dikutuk dia. Nabi bilang, jangan ya. Jangan kutuk dia. Dia biar bagaimanapun batinnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masuk. Walaupun tukang mabuk nih, orang cinta sama Allah dan Rasulnya. Jangan kamu kutuk. Nanti suatu saat mahabbahnya dia yang akan menyetop perbuatan mabuknya itu. Dia akan naik nanti ke wilayah menjadi kekasih Allah Ta'ala. Begitulah didikan mahabbah. Makanya pendidikan dalam Islam itu Pak 3 ya, 3 tahapan. Yang pertama adalah ya hubbi nabiyyik, didik anakmu dengan pendidikan hubbi nabiyyik, cinta Nabi. Yang kedua wa hubbi ahli baiti, cinta keturunan, anak keturunan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad begitu cinta kepada anak keturunannya sampai dipesan cintai mereka karena aku cinta kepada mereka. Yang terakhir baru wa hubbil Quran. Cinta kepada Al-Quranul Karim. Nah seperti itu. Mudah-mudahan terkait dengan maulid ini semakin hari tambah naik cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ya. Karena itulah modal kita besok meninggal dunia ya. Modal kita di alam kubur. Modal kita di padang mahsyar. Modal kita di atas Shiratal Mustaqim. Berselamat tembus sampai masuk ke surga adalah adanya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan masuk ke surga pun nanti kelasnya yang kelas VIP, kelas eksekutif itu ditentukan nasibnya adalah ketika di dunia memiliki kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rasa cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ayyakunallahu wa rasul ahabba ilaih. Allah dan Rasulnya ia lebih cintai lagi. Sehingga dengan demikian dia menjadi orang yang akan menemukan manisnya iman. Dan mudah-mudahan Rabiul Awal ini semakin baik pula akhlak kita mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Semakin baik ibadah kita mengikuti gaya dan tata cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Dan niatkan di hati kita bulan Rabiul Awal ini kita pengen jumpa. Ya, kita pengen jumpa ya Allah di bulan Rabiul Awal, pengen jumpa, pengen ngimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca sholawat dengan penuh rasa cinta. Suatu saat nanti Nabi Muhammad akan masuk ke dalam mimpi kita dan itu sebuah bisyarah, kabar gembira bahwa kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mari sama-sama kita baca Fatihah satu kali. Fatihah satu kali dengan niat kita mau kirimkan Fatihah kita ini untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ya Pak, kalau bisa tiap hari ya, tiap hari hadiahin Fatihah satu aja, satu kali khusus buat Nabi Muhammad. Tiap hari Fatihah, tiap hari Fatihah buat. Ya, itu Fatihah itu termasuk ya kandungan doa. Jadi kandungan doa ya baca Fatihah. Ya, jadi kalau bisa tiap hari kita sambungin Nabi Muhammad dengan hadiah Fatihah. Bukan hanya sholawat tok yang kita kasih. Bukan zikir tasbih, zikir apa tahlil. Ya kan? Ada tuh doanya tuh dalam tahlilan ya. Allahumma ja'al wa authil wa taqabbal. Ya Allah, jadikanlah ya bacaan Quran saya, tasbih saya, tahlil saya, sholawat saya mau persembahkan ila ruhi Sayyidina Muhammad. Untuk Nabi Muhammad SAW. Kita kalau tahlilin begitu, biasanya di tempat tahlil doang. Sebenarnya nggak usah di tempat tahlil aja, ya. Kita habis sholat, apa subuh, apa maghrib, bacain Fatihah. Al-Fatihata ila ruh Sayyidina Muhammad sallam. Al-Fatihah, baca Fatihah. Nanti apa punya hubungan? Punya hubungan sama Nabi. Selain hubungan dengan sholawat, juga hubungan dengan Al-Quran, hubungan dengan Ummul Quran Fatihah yang kita hadiahkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, sudah mulainya saat ini kita menghubungkan erat dengan ya dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ya. Kalau ada waktu ya baca maulid di rumah kita masing-masing. Baca maulid ya biar berkah rumah kita insya Allah. Rabban al-Fatihah ila ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa orang yang berjabat tangan sambil bersolawat, lepas dari jabatan tangannya, dilepaskan pula oleh Allah dosa-dosanya. Jadi sunnah ya, berjabat tangan sambil bersolawat. Bukan lagi di masjid, di mana aja. Kita ketemu teman kita, sahabat kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita harus tidak keraskan di hati kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.